Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Mengetahui keampuhan cincin yang didapatnya, Soma mulai menyerang para bajak laut. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ada cahaya putih berkelebat di sebelah sana, seru salah seorang bajak laut. Mungkin sambaran petir, kawannya menduga. Jangan ngaco, sentak Boga Damar marah dalam keterkejutannya. Malam ini memang mendung, tapi tak ada hujan yang akan turun. Lagi pula, mana ada petir tanpa geledek. Si anak buah terdiam tak berani menyauti, namun dalam hatinya tetap saja dia heran dan bertanya-tanya. Dengar, ada jeritan lagi, susul menyusul, kata bajak laut satunya lagi. Setan alas, apa yang sebenarnya terjadi? Boga Damar mendadak menjadi tegang. Dia memberi isyarat agar anak buahnya mengikuti. Ketiganya meninggalkan 4 bajak laut yang telah menemui kematian itu tanpa melakukan pemeriksaan. Mereka lari ke jurusan timur kampung dari arah mana jeritan-jeritan itu tadi terdengar dan cahaya-cahaya aneh tampak berkiblat. Sampai di sebuah lapangan kecil di mana para anggota bajak laut mengumpulkan barang-barang jarahannya sebelum diangkat ke atas kapal, Boga Damar menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan dan hampir tak dapat dipercayainya. Bulu kuduknya merinding. 9 anak buahnya menggeletak malang melintang di tanah. Mereka menemui ajal dengan salah satu bagian tubuh atau kepala hancur. Lalu 2 orang lagi terlihat mati dengan cara sama dekat reruntuhan sebuah rumah. 4 lainnya di bawah pohon dan 2 lagi di antara tumpukan barang-barang rampasan. Rahang menggelembung, pelipis bergerak-gerak dan kedua tangan terkepal serta mata mendelik. Boga Damar membentak. Siapa yang melakukan ini semua? Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja, tak seorang pun anak buahnya dapat memberikan jawaban. Ada yang tak beres di tempat ini, sentaknya lagi. Mungkin ada setan atau jin. Aku tak percaya segala macam setan ataupun jin. Memotong kepala bajak laut ketika anak buahnya coba membuka mulut. Tapi Boga, kau tahu sendiri, tak seorang penduduk pun kelihatan di tempat ini. Atau mungkin seorang sakti. Kalau memang ada, akan kupatahkan batang lehernya, tukas Boga Damar garang. Mendadak terdengar suara melengking. Tiupan seruling itu, seru salah seorang bajak laut. Tadi ku dengar berulang kali sebelum disusul jeritan, ada cahaya menyambar kemari. Bajak laut itu cepat melompat ke samping. 3 lari ke sinar putih melesat dan di belakang sana seorang perompak tubuhnya terpental jauh lalu tergelimpang mati dengan dada berlubang hancur. Boga Damar dan yang lain-lainnya lari memburu, namun gerakan mereka tertahan dan semuanya terpaksa selamatkan diri cerai-berai ketika sinar putih aneh kembali berkiblat dan 2 orang di antara mereka terdengar menjerit lalu roboh tergelimpang. Satu menemui ajal dengan leher hampir putus. Satunya lagi merintih sesaat sambil pegangin perutnya yang memburai lalu kaku tak bergerak lagi. Bangsat,
Siapa yang melancarkan serangan gelap ini? Lutuk Boga Damar sambil bertiarap. Namun mulutnya serta mata terkancing dan lidahnya menjadi kaku ketika anak buahnya yang ikut bertiarap di sebelah kanannya kembali menemui kematian dengan cara mengerikan. Batok kepala hancur disambar 3 larik sinar putih mengerikan itu. Boga Damar adalah seorang kepala bajak laut berhati ganas dan tidak kenal takut. Membunuh manusia sama mudahnya baginya dengan membalikkan telapak tangan. Berbagai lawan telah dihadapinya tanpa rasa takut. Tapi saat itu, rasa takutnya tak dapat lagi dikendalikan. Dia tidak tahu dengan lawan atau kekuatan apa sebenarnya dia tengah berhadapan. Dan musuh tampak kelihatan seperti itu, mana mungkin dia menghadapinya. Kalian semua lari ke perahu, kata Boga Damar masih tetap tiarap. Kembali ke kapal, bawa barang rampasan yang bisa dibawa. Gas! 6 anggota bajak laut yang tadi sama-sama bertiarap di tanah cepat berdiri. Namun, 2 di antaranya segera roboh kembali ketika sinar putih aneh tiba-tiba muncul lagi dan menyambar tubuh mereka. Yang 4 terus kabur. Sementara Boga Damar yang melihat kejadian itu dan semula hendak merangkak bangun, cepat jatuhkan diri lalu berguling beberapa kali, sampai akhirnya dia dapat berlindung di balik reruntuhan rumah. Dari sini, dia memandang tajam menembus kegelapan di arah sederetan pohon waru di ujung timur lapangan. Suara lengkingan aneh seperti seruling serta sambaran cahaya putih yang menyebar maut itu datangnya dari balik deretan pohon-pohon waru itu. Kepala bajak laut ini hunus golok besarnya, lalu berkelebat cepat ke balik rumah-rumah penduduk. Melompat ke arah semak belukar, hingga akhirnya dia sampai ke dekat pepohonan waru. Sejak saat dia mulai melakukan penyelinapan itu, sampai akhirnya mencapai deretan pohon-pohon waru, di mana anak buahnya telah menemui ajal pula dihantam 3 larik sinar maut. Ini pasti biang keparatnya, serapa Boga Damar ketika dia melihat sesosok tubuh tegak di balik pohon waru paling ujung kanan sambil mengangkat tangan dan acungkan jari telunjuk. Dari jari telunjuk inilah kepala bajak laut itu mendengar ada suara seruling aneh melengking menusuk telinga yang disusul oleh semburan 3 larik sinar terang. Lalu di kejauhan sana terdengar suara anak buahnya menjerit meregang nyawa. Dengan golok besar di tangan, Boga Damar melompati orang yang tengah melakukan pembantaian itu. Goloknya berdesing langsung menyambar batang leher. Seperti diketahui, Soma adalah nelayan yang sama sekali tidak memiliki ilmu kepandaian silat, apalagi kesaktian dan tenaga dalam. Namun, dengan adanya cincin keramat baja putih berbentuk kepala ular kobra atau ular sendok itu, maka dia berubah menjadi seorang luar biasa. Matanya dan pendengarannya menjadi sangat tajam. Karenanya, sebelum Boga Damar membabatkan goloknya, Soma telah mendengar kedatangan kepala bajak laut itu. Cepat dia membalikkan tubuh lalu jatuhkan diri ke tanah ketika golok menyambar mengenai tempat kosong dan menghantam pohon waru hingga batang pohon ini hampir terbabat putus. Bangsat, manusia atau jin, kau tak akan bisa lolos dari golokku, teriak Boga Damar. Ia menyergap ke arah Somat. Golok besarnya meluncur lebih dulu. Senjata ini seperti buntut ikan yang menggelepar, bergetar kian kemari seolah-olah berubah menjadi banyak. Jelas kepala bajak laut ini sengaja mengeluarkan kepandaiannya mainkan golok karena ingin mencincang Soma saat itu juga. Melihat golok datang menderu sedemikian rupa, kecut juga hati nelayan muda itu. Tapi cincin keramat yang ada dalam jari telunjuknya membuat Soma percaya diri sendiri dan tidak memandang sebelah mata pada lawan. Ujung golok hanya tinggal 3 jengkal dari kepala Soma. Ketika nelayan ini acungkan jari telunjuknya ke arah Boga Damar, lalu menggigitnya bibirnya kuat-kuat. Boga Damar seperti mendengar angin puting beliung melabrak kedua telinganya. Selagi serangan goloknya mengendur karena terkejut dan terpengaruh oleh bunyi yang nyaring tadi, saat itu pula 3 sinar halus menyilaukan datang menyambar dari depan.
Boga Damar tahu betul sinar angin inilah yang telah membunuh lebih dari 2 lusin anak buahnya. Maka kepala bajak laut ini lemparkan goloknya ke arah dada Soma. Di saat yang sama, serentak dia menghantam dengan tangan kiri. Ternyata golok Boga Damar tidak cukup ampuh. Senjata ini terpental berantakan disambar 3 larik sinar putih. Pang! Lalu sebelum pukulan tangan kirinya sempat mengenai Soma, 3 sinar yang kuat dari 2 mata dan mulut cincin ular kobra menghantam mukanya dengan telak. Kepala bajak laut ini hanya sempat keluarkan pekik pendek. Tubuhnya mental ke belakang. Ketika tergelimpang di tanah, tubuh itu tampak tanpa kepala lagi. Bagaimana kelanjutan kisah Soma melawan para perampok itu? Ujung golok hanya tinggal 3 jengkal dari kepala Soma. Ketika nelayan ini acungkan jari telunjuknya ke arah Boga Damar, lalu menggigit bibirnya kuat-kuat. Boga Damar seperti mendengar angin puting beliung melabrak kedua telinganya. Selagi serangan goloknya mengendur, karena terkejut dan terpengaruh oleh bunyi yang nyaring tadi, saat itu pula 3 sinar halus menyilaukan datang menyambar dari depan. Boga Damar tahu betul, sinar aneh inilah yang telah membunuh lebih dari 2 lusin anak buahnya. Maka kepala bajak laut ini lemparkan goloknya ke arah dada Soma. Di saat yang sama, serentak dia menghantam dengan tangan kiri. Ternyata golok Boga Damar tidak cukup ampuh. Senjata ini terpental berantakan disambar 3 larik sinar putih. Prang! Lalu sebelum pukulan tangan kirinya sempat mengenai Soma, 3 sinar yang kuat dari 2 mata dan mulut cincin ular kobra menghantam mukanya dengan telak. Kepala bajak laut ini hanya sempat keluarkan pekik pendek. Tubuhnya mental ke belakang. Ketika tergelimpang di tanah, tubuh itu tampak tanpa kepala lagi. Puluhan anggota bajak laut yang masih hidup menjadi gempar ketika mengetahui pimpinan mereka telah menemui ajal. 6 orang di antara mereka dengan marah dan kalap memegang berbagai macam senjata segera mengurung dan menyerbu Soma. Serang dia! Namun mereka semua hanya menjadi sasaran empuk sambaran 3 larik sinar putih, mati bergelimpangan dengan badan dan kepala hancur. Melihat hal ini, anggota bajak laut yang masih hidup menjadi lumer nyali masing-masing, dan mereka berebut cepat lari ke pantai memasuki perahu-perahu kecil. Soma yang sudah sejak lama mendendam oleh keganasan para bajak laut itu mengejar sampai ke tepi pasir. Dari sini, dengan sinar putih yang kuat dari cincin bajak keramat itu, dihancurkannya satu persatu perahu-perahu itu, hingga tak ada satu pun yang tinggal utuh. Para bajak laut terjun berhamburan ke dalam laut. Namun mereka tidak menemukan selamat karena sinar putih yang datang menghantam mereka semua terjengkang mati dalam air. Ketika Soma kembali ke balik bukit di ujung kampung, istrinya masih menangis, ditemani oleh kepala kampung bersama istrinya. Begitu Soma datang, sang istri langsung memeluknya. Soma, dari mana kau? Kepala kampung nelayan bertanya. Saya barusan dari kampung kita. Kau mencari mampus, Soma. Masih untung kau bisa kembali selamat. Apa yang kau lakukan di tempat itu? Melihat perampok itu mati terbunuh. Mati dibunuh. Jangan melantur, Soma. Siapa yang membunuh mereka? Saya tidak tahu. Saud Soma, sementara penduduk kampung nelayan itu semakin banyak mengelilingi Soma, dan kepala kampung mereka ikut mendengarkan pembicaraan.
Perahu-perahu mereka hancur. Saya lihat juga banyak bajak laut itu yang menemui ajal di laut. Kapal kayu milik mereka melarikan diri dengan sisa-sisa bajak laut yang tidak seberapa jumlahnya. Kepala kampung memandang berkeliling pada penduduk yang mengungsi itu. Semua jelas menunjukkan rasa tidak percaya. Soma memegang tangan istrinya lalu berkata, "Jika kalian tidak percaya, lihat saja ke kampung. Mayat-mayat perompak itu harus disingkirkan sebelum menjadi busuk. Aku dan istriku akan kembali ke kampung." Sesaat setelah Soma dan istrinya pergi, kepala kampung kembali memandang berkeliling. "Bagaimana menurut kalian?" tanyanya. "Kami rasa Soma tidak berdusta," seorang nelayan menjawab. "Kalau bajak laut masih gentayangan di kampung kita, masakan ia mau kembali bersama istrinya?" Kalau begitu, kepala kampung itu berpikir-pikir sejenak. "Kita kembali. Aku dan 5 orang di antara kalian pergi lebih dahulu. Yang lain-lain mengikuti agak jauh di belakang. Hingga kalau terjadi apa-apa, yang di belakang bisa cepat menyelamatkan diri." Ketika kepala kampung dan 5 orang penduduk yang kemudian disusul oleh seluruh pengungsi itu sampai dan kembali ke kampung mereka, selain sedih melihat rumah mereka banyak yang dirusak serta dibakari, sedang harta benda juga banyak rusak dan hanyut ke laut. Penduduk juga heran bercampur gembira menyaksikan. Puluhan anggota bajak laut menemui kematiannya. Gembira karena kini manusia-manusia jahat penimbul malapetaka itu dapat balasan dan ganjaran. Heran karena sulit menerka siapa yang telah melakukan itu semua. Membunuh sekian banyak anggota bajak laut, bahkan pemimpinnya sendiri, lalu menghancurkan belasan perahu. Di antara penduduk ada yang menaruh wasangka bahwa Soma lah yang melakukan itu semua. Tapi tentu saja lebih banyak yang tidak bisa mempercayainya. Soma, seorang nelayan muda yang masih harus banyak belajar tentang bagaimana menangkap ikan. Dengan segala kesederhanaannya itu, mana mungkin dia mampu melakukan itu. Seorang diri pula, ilmu silat dan kesaktian apa yang pernah dimilikinya? Sewaktu ditanya dan didesak terus-menerus, Soma akhirnya menjawab, "Ketika saya kembali ke kampung, pemimpin bajak laut dan anak buahnya itu sudah bergelimpangan mati. Saya tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Mungkin Tuhan telah mengirimkan uluran tangannya untuk menolong kita yang selama ini selalu ditimpa bencana." Adapun Soma sendiri, sejak kejadian itu hampir selalu mengurung diri dalam rumah. Cincin keramat baja putih senantiasa disimpannya dalam saku celananya dan diikatnya erat-erat. Setiap saat peristiwa malam itu seolah-olah terbayang terus di ruang kepalanya, membuatnya sulit tidur dan sukar makan. Membunuh sekian puluh manusia menimbulkan kegoncangan hebat dalam jiwa nelayan muda ini. Dia lebih banyak bermenung dan jarang bicara dengan istrinya sendiri, apalagi dengan para tetangga. Perubahan sikap tabiat Soma ini tentu saja membuat heran sang istri dan juga tetangga-tetangga. Hingga mau tak mau kembali penduduk kampung berkesimpulan bahwa pasti ada hubungan tertentu antara Soma dengan peristiwa yang menggeparkan malam itu. Peristiwa tersebut akhirnya tersiar pula ke desa-desa dan kampung-kampung terdekat. Banyak di antara penduduk yang sengaja datang untuk melihat sendiri sisa-sisa kejadian itu. Dan karena desas-desus yang dipergunjingkan selalu membawa-bawa nama Soma, maka tentu saja banyak orang datang mengunjunginya. Lama-lama, hal ini membuat nelayan itu merasa sangat terganggu. Selain itu, dia khawatir rahasianya akan terbongkar. Maka setiap hari, dia lebih banyak mengucilkan diri ke dalam rimba belantara di balik bukit. Menjelang malam, dia baru kembali ke rumah. Apa yang telah terjadi di kampung nelayan itu sampai pula ke telinga seorang abdi dalam keraton yang berdiam di Bantul. Bersama beberapa orang sahabatnya, abdi dalam ini mendatangi kampung nelayan guna mencari keterangan lebih jelas. Atas saran penduduk, mereka juga berusaha menemui Soma, tapi nelayan ini telah lebih dulu melenyapkan diri ke tempat persembunyiannya dalam hutan. Selama berada dalam tempat persembunyiannya di hutan, setiap saat Soma merenung,
Dengan memiliki cincin keramat dan sakti itu, kini dia telah menjadi seorang berkepandaian tinggi, berkemampuan luar biasa. Kepandaian dan kemampuan seperti itu mungkin tak satu orang lain pun memilikinya. Bukan saja para adipati atau tumenggung atau pati kerajaan, bahkan sultan sendiri pun mungkin tidak mempunyai kehebatan seperti itu. Kemudian memikir kalau dia jadi nelayan terus-menerus, apa yang bakal didapatnya dalam masa hidup mendatang? Apa salahnya kalau dia kini berusaha mencari kedudukan di kota raja, menjadi pasukan pengawal raja atau kepala pengawal istana, atau mungkin juga kepala bala tentara kerajaan, jadi tumenggung atau adipati atau mahapati kerajaan. Membayangkan kedudukan yang tinggi itu serta kemampuan luar biasa yang dimilikinya, bulatlah tekad Soma untuk pergi ke kota raja. Akankah Soma berangkat ke kota? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.